Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eksonovianti, NPM 211002027. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Industri Halal, yaitu mengenai mendeteksi kehalalan suatu produk. Jadi, apa itu deteksi? Menurut KBBI, deteksi adalah usaha menemukan dan menentukan keberadaan, anggapan, atau kenyataan. Lalu, mengapa perlu mendeteksi? Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat, terutama umat muslim, mudah mengenali kehalalan suatu produk yang berada di pasar. Hal tersebut dapat mencegah umat Islam untuk mengkonsumsi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat-syariat Islam. Adapun syarat-syarat makanan halal dalam Islam. Pada dasarnya, segala jenis makanan yang berasal dari tumbuhan berupa sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal, kecuali makanan-makanan yang telah Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih di atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dari penjelasan ayat tersebut, kriteria makanan halal dalam pandangan Islam dapat dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, tidak mengandung babi dan segala sesuatu yang berasal dari babi. Yang kedua, berasal dari hewan yang halal dan disembelih sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, dan lain sebagainya. Yang keempat, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk produk yang haram. Sebelum mengkonsumsi makanan dan minuman halal, maka perlu adanya usaha menemukan dan menentukan kehalalan produknya dengan mencermati 2 syarat yang harus dipenuhi agar sebuah produk layak berlabel halal, yaitu sumber bahan bakunya harus halal serta proses produksinya tidak terkontaminasi bahan baku yang non-halal. Jika kondisi seperti ini terjadi dan terkontaminasi, maka produk yang awalnya suci namun terkontaminasi bahan najis, maka tetap akan menjadi hukum yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Syarat yang harus dipenuhi, yang pertama itu mencermati bahan. Syarat pertama ini untuk memenuhi makanan dan minuman agar tetap halal dikonsumsi, yaitu dari sumber bahan bakunya. Seluruh bahan makanan adalah mubah atau boleh dikonsumsi, kecuali keharamannya telah ditetapkan sebagai bahan non-halal selama perjalanan produksinya. Lalu bagaimanakah sumber bahan baku pangan dan kondisi yang harus dipenuhi agar produk tersebut tetap halal untuk dikonsumsi? Dari segi asalnya, bahan baku bisa berasal dari hewani dan nabati. Apabila bahan baku berasal dari babi atau turunannya ataupun hewan yang tidak halal, maka sudah jelas produk yang dihasilkan pasti akan haram. Namun, apabila berasal dari hewan halal, maka harus dipastikan bahwa hewan tersebut bersumber dari hewan yang disembelih secara hukum syar'i. Adapun syarat supaya hewan yang disembelih sesuai syara, yang pertama itu orang yang menyembelih harus beragama Islam. Kemudian dewasa, baligh, dan berakal sehat. Yang kedua, pisau yang digunakan harus tajam. Yang ketiga, proses penyembelihan dilakukan di pangkal leher dengan memutuskan saluran pernafasan. Kemudian syarat yang keempat, ternak yang akan disembelih sunnah dihadapkan ke arah kiblat dan orang yang akan menyembelih disunahkan membaca sholawat dan takbir. Yang kelima, setelah penyembelihan, darah dibiarkan keluar sampai berhenti mengalir. Dan yang keenam, orang yang menyembelih harus memiliki pengetahuan tentang hewan yang halal dan hewan yang haram. Terdapat sumber bahan baku dan cara supaya makanan tetap halal saat dikonsumsi. Yang pertama itu dari binatangnya. Nah, caranya itu bukan binatang yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang keharamannya, serta disembelih sesuai dengan tuntunan.
Kemudian, bahan baku yang kedua itu tumbuhan. Caranya yaitu tumbuhan yang tidak merusak tubuh dan akal. Yang ketiga, mikroorganisme, di mana caranya itu adalah tidak mengalami kontak dengan bahan non-halal. Dan yang keempat itu adalah kimiawi, di mana bahan ini tidak bersinggungan dengan bahan non-halal. Dan yang terakhir, bahan baku homer, di mana homer ini merupakan bahan yang tidak bisa menjadi halal. Tabel tersebut memberikan gambaran tentang sumber bahan baku makanan dan minuman yang harus terpenuhi agar makanan dan minuman tetap halal dikonsumsi. Namun, selain sumber bahan baku dan bahan pembantu, terdapat juga penolong makanan dan minuman dalam proses produksinya. Bahan pembantu sama halnya dengan bahan baku juga, harus dipastikan kehalalannya. Meskipun diperkirakan tidak sebanyak bahan baku, bahan pembantu harus dipastikan berasal dari hewan halal dan disembelih secara syar'i. Begitu juga dengan bahan penolong yang biasanya sebagai pelarut. Jika pelarutnya adalah alkohol, maka perlu dipastikan bahwa sumbernya harus berasal dari bahan-bahan yang halal. Syarat yang harus dipenuhi kedua ini adalah proses mencermati. Nah, syarat kedua yang harus dipenuhi agar makanan dan minuman tetap halal untuk dikonsumsi yaitu perjalanan proses produksi yang tidak terkontaminasi bahan baku yang tidak halal. Dalam memilih makanan yang halal, seseorang perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah mengetahui apakah terdapat unsur yang najis atau tidak di dalam makanan tersebut. Kondisi seperti inilah yang termasuk kontaminasi. Produk yang awalnya suci namun jika terkontaminasi, bahan najis pada ukuran tertentu atau takaran tertentu juga akan dihukum sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Najis merupakan antonim dari suci. Suatu benda yang najis atau terkena najis tidak boleh disentuh maupun kecuali dalam kondisi terpaksa dan ada cara khusus untuk menyucikan benda ataupun anggota badan yang telah terkena najis tersebut. Bahan-bahan tersebut tidak dapat dikonsumsi sepanjang bersinggungan dengan bahan yang najis, serta tidak dapat dipisahkan. Kondisi seperti ini termasuk kontaminasi, karena yang sudah dijelaskan, produk yang awalnya suci namun jika terkontaminasi bahan najis, maka hukumnya akan sama dengan produk yang najis dan tidak boleh dikonsumsi. Selanjutnya terkait sumber produk dan turunannya serta cara menghilangkan najis. Yang pertama ada najis ringan. Najis ringan ini seperti air kencing bayi laki-laki yang hanya minum ASI saja. Lalu cara menghilangkan najis tersebut yaitu cukup dengan mencipratkan air bersih. Yang kedua najis sedang, di mana contohnya itu adalah bangkai binatang kecuali ikan dan belalang serta darah. Cara menghilangkan najis tersebut yaitu menggunakan air bersih mengalir hingga hilang bau dan warnanya. Dan yang terakhir itu ada najis berat, di mana contohnya itu adalah seperti babi dan anjing. Cara menghilangkan najis berat ini adalah dengan air bersih yang mengalir sebanyak 6 kali, kemudian dibilas dengan air bersih mengalir yang dicampurkan tanah atau debu sebanyak 1 kali. Produk makanan atau minuman ada juga yang proses produksinya bercampur tempat serta fasilitas dengan bahan non-halal. Lalu bagaimanakah apabila produk halal dan non-halal yang diproduksi atau diangkut pada fasilitas atau tempat yang sama? Nah, caranya yang pertama itu adalah setelah selesai produksi bahan yang non-halal, sesegera mungkin dibersihkan sesuai tuntunan agama Islam. Yang kedua, apabila memungkinkan, sebaiknya fasilitas dan tempat dipisahkan antara bahan produk halal dan bahan non-halal. Yang terakhir, selama proses mobilisasi, pastikan seluruh produk halal diusahakan tertutup rapat dan terbebas dari masuknya kontaminan. Hal tersebut bisa menjadi upaya agar produk halal dan produk non-halal tidak tercampur. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebuah produk bisa dikatakan halal jika memenuhi kriteria, yaitu yang pertama, berasal dari bahan yang telah ditentukan kehalalannya di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, selama proses produksinya tidak bersinggungan dengan barang yang haram. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.